Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Alfiani Sufyan dari kelas 11 MIPA 3. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan koloid, yaitu membuat ice cream sederhana. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu koloid. Nah, koloid adalah campuran dengan ukuran partikel berkisar 1 nanometer hingga 100 nanometer. Koloid tergolong campuran heterogen dan merupakan sistem dua fasa, yaitu terdiri atas fase pendispersi atau pelarut dan fase terdispersi atau terlarut. Oke, berbicara mengenai ice cream adalah buih setengah beku yang mengandung lemak, teremulsi, dan udara. Nah, sasa udara yang ada ini berperan untuk memberikan tekstur lembut pada ice cream loh. Tanpa adanya udara, emulsi buku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Nah, untuk membuat ice creamnya sendiri, di sini kami membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada bahannya, yaitu 225 ml susu Weissenfeld full cream, lalu ada 100 ml larutan gula, lalu ada 50 ml larutan garam. Lalu di sini ada alat dan bahannya. Ada kaleng, ada panci yang udah berisi es batu dengan ditambahkan garam kasar, lalu ada mixer. Nah, langsung saja pembuatannya. Kita di sini siapkan alat dan bahan, lalu kita masukkan susu full cream ke dalam wadah. Susu ini termasuk emulsi cair karena zat fase cair terdispersi dalam zat fase cair. Artinya, zat terdispersi berfase cair dan zat terdispersinya medium berfase cair. Masukkan larutan gula 100 ml ke dalam susu yang ini. Dan kira-kira kita masukkan setengahnya saja garam, berarti 20 ml saja. Lalu selanjutnya kita mix campuran-campuran ini dengan menggunakan mixer. Kira-kira sampai bisa. Sudah membusa susu dan campuran gula dan garamnya, kita masukkan bahan-bahan ini ke dalam kaleng yang sudah taruh di atas panci. Nah, kita masukkan campuran ini ke dalam kaleng. Lagi. Nah, fungsi dari penambahan garam ini yaitu untuk menurunkan titik beku pada es batu sehingga es krim ini dapat mudah membeku.
Nah, caranya itu kita akan memutarkan kaleng ini agar esnya itu akan lebih halus jadinya. Nah, ini kita udah nambahin es batu lagi karena semakin kuat kita mengguncangkan, es ini akan semakin mengecil dan semakin lembut. Nah, karena udah susah, diaduknya capek. Coba kita lihat dalamnya udah beku atau belum. Esnya juga ditambahin 3 kali. Duh, udah susah dibawa. Nah, ya, ini es krimnya udah jadi, udah beku tapi belum terlalu beku banget ya. Sebenarnya kita bisa nambahin topping Oreo. Sebenarnya kita bisa nambahin topping Oreo atau apa juga, tapi di sini karena keterbatasan bahan, jadi saya nggak pakai topping itu, jadi cuma pakai susu doang dan gula. Nah, jadi ini udah jadi ice creamnya. Kita sekarang bisa cobain. Tuh, lihat. Ini tinggal kita, harusnya saya pakai ini pengaduk es krim ya. Tuh, jadi kalau kita semakin kencang muterinnya sama ngegoncanginnya, es krimnya ini bakal lebih halus jadinya. Nah, jadi kesimpulannya itu mengapa es krim ini termasuk ke dalam koloid? Karena dalam pembuatan es krim ini terjadi 2 proses koloid, yaitu emulsi cair dan buih cair. Nah, di mana suatu zat cairnya ini terdispersi dalam zat cair ini yang emulsi cair. Hal ini dibuktikan pada pencampuran lemak dengan air. Nah, kandungan lemak dengan air ini terkandung dalam susu. Sedangkan buih cair ini di mana suatu gas terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan dengan pencampuran gula, garam, dan susu yang menghasilkan busa pada saat kita mixer bahan-bahan ini. Ini es krimnya bagus. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya mengapa ice cream termasuk dalam koloid, karena dalam pembuatan ice cream terjadi 2 proses koloid. Yang pertama emulsi cair dan yang kedua buih cair. Emulsi cair adalah di mana suatu zat cair terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan pada pencampuran lemak dengan air. Kandungan lemak dan air ini terkandung dalam susu. Yang kedua, buih cair. Buih cair adalah di mana suatu gas terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan dengan pencampuran gula, garam, dan susu yang menghasilkan busa pada saat dimixer. Selain itu, pembuatan ice cream juga termasuk ke dalam pembuatan produk koloid secara dispersi. Cara dispersi adalah dengan mengubah partikel kasar yang terdapat dalam gula dan garam menjadi partikel koloid. Pembuatan ice cream dibuat dengan dispersi mekanik, yaitu dengan menggunakan mixer. Nah, cukup sekian pembuatan ice cream dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.